مرحبا يا شهر رمضان. Pertama, bahwa yang dijadikan patokan, yang dijadikan standar atau patokan oleh kaum muslimin, ya, khususnya di Indonesia, dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, dalam menentukan kapan kita mulai puasa Ramadan, artinya dalam menentukan tanggal 1 Ramadan atau mulai puasa Ramadan, itu secara umum ada dua metode. Satu, metode hisab itu hitung-hitungan. Kalau dulu di madrasah ada pelajaran hisab, itu berhitung, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, metode ru'yah itu melihat. Nah, yang pertama, metode hisab atau perhitungan ini dipakai, ya, senantiasa dipakai oleh saudara-saudara kita dari jamaah Muhammadiyah itu pakai metode hisab, menghitung apa? Menghitung atau menghisab ini astronomi, hitung-hitungan bulan, matahari, itu dihitung lewat ilmu hisab, ilmu falak, ya, ilmu hisab. Jadi mereka mampu, ya, orang yang punya kemampuan menghisab itu, ilmu hisab, ilmu falak itu mampu menghitung posisi keberadaan matahari, posisi keberadaan bulan, di mana koordinatnya itu mereka mampu. Contoh seperti kalender, ya, kalender Hijriah atau penentuan jadwal waktu sholat ini kan berbeda-beda tuh dari hari ke hari, ada perubahan menitnya gitu, ya. Itu didasarkan kepada matahari, gitu, letaknya matahari. Jadi zuhur itu, waktu zuhur itu kan kalau di dalam syariat itu adalah setelah zawal, setelah matahari di atas kepala kita kemudian menggok sedikit ke barat, gitu. Itu namanya zawal. Nah, itu waktu zuhur. Jamnya itu bisa berbeda-beda, bisa jam 12 kurang atau jam 12 pas atau jam 12 lebih, kan gitu, ya. Seperti sekarang jam berapa zuhur? Mana? 11:59, ya. Nah, besok mungkin pas 12 atau perusahaan nanti pas jam 12 berapa menit, gitu. Tetapi tetap saja zawalnya itu di situ, gitu. Tetapi kemudian berubah jamnya ini. Nah, inilah haknya ilmu hisab, gitu, ya. Termasuk menghitung keberadaan bulan, termasuk juga menentukan hilal. Hilal itu adalah anak bulan, ya. Ketika dia sudah muncul hilal itu, maka bulan sudah berganti. Kemarin sebelum bulan Ramadan, bulan apa? Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban itu 29 hari, ya. Rata-rata bulan Qamariyah itu 29. Adapun yang 30 itu penggenapan saja, ya. Nah, 29. Ketika kemarin hari Jumat itu tanggal 29 Sya'ban, Jumat kemarin. Nah, makanya kemudian Jumat Maghrib itu ada proses ru'yah, kan, melihat. Karena memang setelah 29 Sya'ban itu kan nanti pindah bulan tuh, ganti bulan jadi Ramadan dari Sya'ban, gitu, ya. Nah, itu oleh ilmu hisab sudah bisa dihitung sejak awal. Bahkan ilmu hisab itu bisa menghitung peredaran bulan dan matahari dan pergantian waktu atau kalender itu sampai 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan belum bisa dihitung oleh ilmu hisab. Makanya, ya, termasuk munculnya hilal Ramadan atau anak bulan-bulan Ramadan itu sudah
muncul atau belum oleh ilmu hisab sudah terhitung. Nah, Muhammadiyah itu sudah menghitung itu. Maka sejak jauh-jauh hari, ya, mungkin sebelum bulan Ramadan atau sebelum bulan Syaban atau awal bulan Syaban, Muhammadiyah sudah merilis itu mengeluarkan keputusan ya bahwasanya tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Kenapa? Karena dalam hitungan-hitungan hisab pada hari Sabtu itu, pada malam Sabtu itu, hari Jumat Maghrib itu, kemarin tanggal 29 Syaban itu, hilal sudah wujud, hilal sudah ada, anak bulan baru sudah ada, sudah lahir. Maka berarti Sabtu itu sudah mulai ganti bulan, namanya bulan Ramadan, bukan Syaban lagi. Itu didapat oleh ilmu hisab, hitung-hitungan. Maka ditentukanlah oleh Muhammadiyah bahwa 1 Ramadan adalah hari Sabtu. Hari pertama puasa Ramadan tahun 1443 adalah hari Sabtu. Jelas sampai sini ya? Ya. Nah, itu satu metode pertama yang dipakai oleh kaum muslimin menentukan kapan mengawali puasa. Metode hisab. Yang kedua, metode ru'yat. Yang dimaksud ru'yat di sini adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Kalau tadi Muhammadiyah menghitung hilal, ya, menghitung, lewat hitung-hitungan. Udah ada apa belum nih? Udah ada hari Sabtu. Tapi kalau yang kedua ini meru'yat. Meru'yat itu melihat, ya, baik dengan mata telanjang maupun dengan alat teropong. Sama-sama melihat. Disebutnya dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal apa? Hilal Ramadan, hilal bulan baru Ramadan. Maka pada tanggal 29 Syaban kemarin, hari Jumat, ya, kaum muslimin di seluruh di mana-mana tempat itu, ya, di beberapa lokasi pencarian hilal itu mereka melakukan ru'yat, melakukan mencari hilal, melihat, meneropong. Termasuk di Cakung ada, di Pelabuhan Ratu, ya, pokoknya di tempat-tempat yang lapang itu, yang terhindar dari gedung-gedung gitu ya, di laut-laut, di pinggir-pinggir di pantai gitu. Nah, untuk apa melihat itu? Ya, untuk mengamati munculnya hilal baru. Kalau terlihat begitu matahari terbenam, gitu kan, itu hilal muncul ya. Hilal bulan baru itu muncul. Nah, kalau ada kelihatan, nah berarti besok itu sudah bulan baru. Besok itu puasa, Sabtu itu puasa gitu. Itu namanya metode ru'yatul hilal. Nah, ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, ya. Hadisnya berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, berpuasalah kalian, li ru'yatihi, dengan sebab kalian melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, maksudnya berlebaran gitu. Setelah selesai Ramadan 30 hari atau 9 hari, wa'aftiru, dan berbukalah kalian, lebaranlah kalian, liru'yatihi, dengan sebab kalian melihat hilal Syawal. Jadi ini panduan dari Rasul untuk puasa, yaitu penyebabnya itu dengan cara meru'yat hilal, melihat hilal. Fa'in gumma alaikum, ya, fakdululah, atau fa'in gumya alaikum fa'akmilul iddata sya'ban falatin. Jadi disuruh melihat,
ya, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal dan berbukalah dengan sebab melihat hilal. Kalau terhalang oleh mendung, namanya melihat ya. Kadang-kadang melihat mengamati hilal itu kan bulan itu tidak seperti kita lihat bulan tanggal 14 enggak gitu. Kalau bulan tanggal 14 kan jelasnya atau gede gitu. Kalau namanya awal bulan kan yang paling terlihat 14 ya, paling gede. Makanya disebut bulan purnama gitu ya. Nah, pertengahan berarti dari tanggal 1 2 itu kecil gede banget, terus menurun lagi tuh sampai kecil banget hilang gitu. Begitu tuh prosesnya. Nah, tanggal 1-nya itu kecil banget, hanya garis segitu aja gitu. Bulan itu kelihatannya hilal gitu. Dan kelihatannya sebentar, hanya beberapa menit saja. Nah, itu hilal tanggal 1 itu begitu. Nah, maka sangat mungkin itu terhalang, tidak kelihatan apakah oleh mendung, cuaca buruk, hujan, atau oleh asap dan sebagainya. Maka hadisnya tadi dilanjutkan, Pak Rumah alaikum, kalau kalian terhalang, tidak bisa melihat hilal tadi itu, Fakmirul Iddah Sya'ban Salatin. Maka genapkanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, kasus yang kemarin itu tanggal 29 Sya'ban hari Jumat, seluruh tempat pengamatan hilal di Indonesia ya, puluhan tempat lah, katakan dari mulai Papua ya, kemudian sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Pulau Sumatera, Aceh terakhir itu mereka mengamati hilal. Tetapi laporan yang ada, yang didapat dari mereka yang mengamati hilal itu, mereka tidak bisa melihat hilal. Tidak bisa melihat hilal. Bisa karena dua. Bisa karena memang mendung ya, atau karena memang hilalnya itu sangat kecil banget ya. Udah ada tapi kecil, nggak mungkin dilihat gitu. Nah, maka diprediksi itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu, masih bulan Sya'ban itu sudah banyak perdebatan di internetnya para ahli itu mengatakan bahwa nanti pada tanggal 29 Sya'ban hari Jumat itu hilal tidak mungkin terlihat. Kenapa? Karena masih di bawah ufuk, di bawah 2 derajat, masih tidak salah ya. Karena yang mungkin dilihat tuh di atas 2 derajat, kalau ini masih di bawah 2 derajat, tapi artinya jadi tidak mungkin terlihat. Nah, maka kemudian jelas dibuktikan semua orang yang mencari hilal pada saat hari Jumat kemarin itu tidak ada yang melihatnya, kecuali ada satu, yaitu di Cakung. Ya, ada itu aja ya. Di Cakung itu ada yang mengatakan melihat hilal. Yang itu kemudian dirilis oleh MPI ya, Pembela Islam, kemudian disebarkan. Maka puasanya Sabtu ya. Kenapa? Karena ada kesaksian dari kaum muslimin di Cakung yang mengamati hilal dan mereka bisa melihat hilal. Sementara di seluruh tempat yang lain di Indonesia mengatakan tidak melihat hilal, hanya ada satu di Cakung. Dan menurut informasi ahli hisab, tidak mungkin hilal bisa terlihat pada saat itu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang bersaksi saya melihat hilal? Nah, ini juga persoalan gitu ya. Baik, kita tidak bahas itu. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau yang metode ru'yatul hilal ini kan seruan Nabi, suruh perintah Nabi itu puasalah kalian oleh sebab kalian melihat hilal. Perhatikan kalimatnya, puasalah kalian sebab kalian melihat hilal. Bukan begini, bukan puasalah kalian ketika hilal sudah ada. Nah, kalau metode hisab itu, Muhammadiyah, teman-teman kita itu menentukan puasa hari Sabtu itu dikarenakan dalam perhitungan hisab mereka Sabtu itu hilal sudah wujud, sudah ada, sehingga itu sudah bulan Ramadan.
Jelas di sini. Walaupun nggak melihat, mereka sudah mengatakan ini Ramadan. Tapi kalau yang ru'yah tidak, sebab puasa itu bukan sebab datangnya tanggal 1 Ramadan, bukan, tapi sebab melihat hilal. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian kalau karena kalian melihat hilal. Kalau tidak melihat, fa'akbiru samban falafir. Kalau kalian tidak bisa melihat hilal bulan baru, bulan Ramadan itu, maka genapkan bulan Sa'ban jadi 30 hari. Ketika bulan Sa'ban tanggal 29 meru'yah, walaupun hilalnya sebenarnya sudah tinggi, sudah 3 derajat atau 5 derajat, sudah tinggi, tetapi karena cuacanya mendung dan sebagainya, hujan di seluruh tempat, sehingga walaupun hilalnya sudah tinggi tidak bisa dilihat, tetap tidak boleh puasa. Tetap tidak boleh puasa. Walaupun sebenarnya sudah tanggal 1 beneran gitu, hilalnya sudah ada, sudah tinggi, tapi karena nggak kelihatan, tetap tidak boleh puasa besoknya. Tetap harus digenapkan 30 hari bulan Sa'ban. Kenapa? Karena perintah puasa itu dengan melihat. Beda dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat itu waktunya sholat dari dulu Islam. Waktunya sholat dari dulu Islam. Dirikanlah sholat sebab tergelincirnya matahari. Maksudnya sholat duhur ya. Dirikanlah sholat sholat duhur sebab tergelincirnya matahari, sebab zawal. Nah, tidak ada perintah di situ untuk melihat tergelincir matahari, tidak ada. Hanya disebutkan dirikan sholat ketika matahari telah tergelincir. Nah, itu mengetahui matahari tergelincir bisa lewat beberapa metode, bisa lewat hisab, bisa lewat ru'yah, atau bisa mengamati dan sebagainya, bisa lewat jam kita, bisa lewat kata orang, oh sudah tergelincir, itu boleh kita lakukan sholat. Tetapi kalau yang puasa ini khusus harus meru'yah, harus melihat. Kalau nggak kelihatan, walaupun hilal sudah ada, sebenarnya sudah ada bergede gitu. Tapi karena mendung nggak kelihatan, tetap tidak boleh puasa besok, tetapi harus digenapkan bulan Sa'ban 30 hari. Syaratnya melihat. Sebab puasanya itu karena melihat hilal. Jelas seperti ini ya? Jelas. Udah biasa. Nanti ini dilanjutkan lagi. Ya, ini kan hanya baru pendahuluan. Nah, jadi yang puasanya hari Ahad ya, itu setelah melihat hilal pada hari Jumat dan tidak kelihatan hilal itu, maka digenapkan 30 hari. Kan Jumat itu 29 Sa'ban tuh. Digenapkan berarti 30 Sa'ban, berarti hari Sabtu itu masih 30 Sa'ban. Nah, baru hari Minggunya itu sudah puasa. Nah, makanya terjadi perbedaan itu seperti itu karena ada perbedaan metode penentuan kapan mulai puasa. Muhammadiyah memakai metode hisab, perhitungan, dan kebanyakan yang lain ya NU dan pemerintah dan yang lain-lain memakai metode ru'yatul hilal. Oke, sampai ke sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Perbedaan antara hisab dan ru'yah ini terangkan berarti kalau yang ada hadisnya itu dari hisab itu ada hadisnya enggak? Kalau dia tadi kan menerangkan jelas hadisnya, yang harus sudah hilal. Kalau dari hisab bagaimana? Dari hisab tidak ada penjelasan atau dalil yang spesifik tentang puasa. Hisab memang hisab juga banyak dalil-dalilnya ya. Banyak dalil dalam Quran juga ada tentang pergeseran
pergeseran matahari, perhitungan bulan dan matahari itu ada nuansa kaum muslimin untuk melakukan penghitungan ada. Dan betul Bapak sekalian, hisab itu penting banget. Hisab itu penting banget untuk diketahui oleh kaum muslimin. Kenapa penting? Karena dengan ilmu falak, ilmu hisab itu bisa ditentukan posisi hilal yang akan muncul itu posisinya di situ. Ya katakanlah di barat ya. Nah di baratnya itu di mana gitu ya? Titik koordinatnya itu. Kalau bahasanya Sherlocknya gitu ya. Titiknya checkpoint di situ, sekian derajat lintang, sekian derajat bujurnya itu ketahuan oleh hisab, sehingga orang itu bisa lebih efektif ketika melakukan ruqyah, gitu ya. Sebab kalau mencari hilal atau meruqyah hilal tanpa ada bantuan ilmu hisab, nanti keder melihatnya di mana gitu. Kan ini langit sekian luas tuh. Apakah arah sono melihat hilalnya pada waktu maghrib? Kan begitu ya. Jangan-jangan dia melihat ke sono ternyata hilal di situ. Ya pasti kan kelihatan. Nah disitulah pentingnya ilmu hisab. Jadi dengan hisab itu ditentukan, oh hilal nanti akan muncul di situ tuh. Nah maka langsung orang yang meruqyah langsung mengarahkan ke situ. Nah pentingnya hisab di situ, penting banget. Tetapi khusus untuk urusan puasa nggak ada tuh anjuran untuk melakukan hisab. Yang ada adalah untuk melakukan ruqyah. Jadi metode yang benar itu adalah metode ruqyah. Ya Allah alam teman-teman yang pakai hisab juga tetap mempertahankan pendapatnya. Tidak apa-apa kita silakan saja. Tetapi yang kalau ditanya masalah hadis, yang jelas secara spesifik mengatur urusan puasa, memulai puasa itu hadis tentang ruqyah, yaitu sumu li ruqyatihi wa afdiru li ruqyatihi. Kalau yang hisab tidak ada. Nah ada juga tadi wa in kuma alaikum faqduru lahu. Kalau terhalang oleh mendung maka hitunglah. Nah di situ mungkin ada sedikit itu. Kalau terhalang mendung maka hitunglah. Maksudnya diperkirakanlah bulan Sabat itu 3 hari. Jadi hemat kami yang paling syar'i mendekati kebenaran itu adalah dengan metode ruqyah. Nah, hanya saja metode ruqyah ini nanti ada 2. Nah, ini nanti akan kita bahas kemudian karena agak detail ya. Saya hari ini menyampaikan itu saja tadi ya. Yang menjadi mendasari perbedaan pendapat itu adalah karena beda metode. Yang pertama pakai metode hisab, yang kedua pakai metode ruqyah. Hasilnya berbeda. Apakah perbedaan metode itu bisa menjadikan hasil yang sama? Bisa. Ketika terjadi sama ya bisa saja. Beda juga bisa. Gitu ya. Nah, wong nanti ruqyah yang satu dengan ruqyah yang lain juga bisa beda. Gitu. Nah nanti kita akan bahas yang kedua yaitu tentang beberapa metode ruqyah. Ada ruqyah lokal, ada ruqyah global. Ya, ruqyah lokal itu ruqyah lokal wilayah tertentu. Kalau ruqyah global, ruqyah seluruh dunia. Nah itu nanti beda. Ya, beda lagi. Awalam bis. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup sampai di sini dulu. Semoga ini menjadi ilmu dan wawasan bagi kita semua sehingga kita dalam beribadah benar-benar didasari oleh ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.